Pada video sebelumnya dari Yolan tentang koloid, kita sudah belajar mengenai definisinya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengelompokan koloid. Pengelompokan koloid berdasarkan fase terdispersinya, sistem koloid dapat dikelompokkan menjadi 8. Jadi, untuk menghafal jenis koloid agar mudah dapat dilihat dari pendispersinya. Jika pendispersinya gas, maka dia itu aerosol. Jika terdispersinya gas, maka namanya itu buih. Jika terdispersinya itu cair, namanya emulsi. Dan jika terdispersinya padat, namanya itu sol. Jadi, untuk pencampuran dari terdispersi dan pendispersi, wujudnya itu mengikuti pendispersinya. Contohnya, pencampuran antara terdispersi cair dan pendispersi gas. Contohnya itu kabut. Kabut itu bentuknya gas kan? Nah, kabut ini wujudnya itu gas. Tapi dalam wujud gas ini, kabut ini terdapat cairan. Contoh yang kedua, misalnya pendispersi cair dan terdispersi gas. Wujudnya itu cair. Ini busa sabun. Tetapi di dalam busa sabun itu terdapat gas. Begitu juga selanjutnya sampai terakhir. Nah, ini ada lagi. Nama lain dari buih itu busa. Buih sama dengan busa. Oke. Yang pertama itu ada sol. Sol merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi berupa zat padat dalam medium pendispersi zat cair. Contoh dari sol yaitu cat, tinta cair, dan lem. Cat berwujud cair, tetapi di dalam cat terdapat partikel-partikel padat. Itulah mengapa dia digolongkan ke dalam sol. Yang kedua ada emulsi. Emulsi merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair. Syarat terjadinya emulsi adalah kedua jenis zat cair tersebut tidak saling melarutkan. Emulsi digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu emulsi minyak dalam air dan emulsi air dalam minyak. Contoh dari emulsi minyak dalam air adalah santan, susu, dan lateks. Kemudian contoh dari emulsi air dalam minyak yaitu mayones, minyak bumi, dan minyak ikan. Untuk membuat emulsi, diperlukan zat pengemulsi atau emulgator, yaitu zat yang dapat tertarik oleh kedua zat cair tersebut. Contohnya, sabun mengemulsikan minyak ke dalam air, kasein ke dalam susu, dan kuning telur ke dalam mayones. Contoh emulsi yaitu susu, santan, dan mayones yang berwujud cair. Yang ketiga, ada aerosol padat. Aerosol padat merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi berupa zat padat dalam medium pendispersi zat gas. Contoh dari aerosol padat yaitu asap rokok, debu vulkanik, dan asap. Kita ambil contohnya debu vulkanik. Debu vulkanik ini berwujud padat, tetapi di dalamnya terdapat gas. Begitu juga dengan asap rokok dan asap. Kita lanjut yang ke berikut, ada aerosol cair. Aerosol cair merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi berupa zat cair dalam medium pendispersi zat gas. Contoh dari aerosol cair yaitu awan, kabut, dan semprotan. Kita ambil contoh paling sederhana, yaitu semprotan, yang paling sering kita gunakan.
Semprotan wujudnya berupa gas, tapi di dalamnya itu berupa partikel cair, seperti pilox, baygon, dan lain sebagainya. Kita lanjut yang berikut, ada buih cair. Buih cair merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi berupa zat gas dalam medium pendispersi zat cair. Contoh buih cair yaitu busa sabun dan buih. Buih yang berupa cairan ini, di dalamnya terdapat partikel-partikel gas. Pertemuan dua kepribadian itu seperti kontak dua zat kimia. Jika ada reaksi, keduanya berubah. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, langsung saja kita bahas.